Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3026 Pegunungan Bintang 7. Makam Naga. Saat Lin Bai menekan pergelangan tangan Ye Suxin, ia menemukan bahwa luka di tubuh Ye Suxin tidak begitu serius, namun ia menemukan rahasia lain. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Kami telah menemukan begitu banyak obat ajaib untuk menyembuhkan roh di tanah Antartika. Anda telah meminumnya, tetapi mengapa semangat Anda begitu lemah?" Lin Bai leng-leng pada Ye Suxin, beberapa tidak mengerti berkata. Tidak peduli apakah itu bunga tanpa bunga di makam leluhur binatang kekaisaran atau obat ajaib lainnya untuk menyembuhkan roh, Lin Bai telah menemukan tidak kurang dari 10 tanaman di tanah Antartika, dan telah memberikannya kepada Ye Suxin. Sebenarnya, meminum begitu banyak obat ajaib, bahkan jika semangat Ye Suxin tidak dapat pulih, itu tidak akan terlalu lemah. Melihat kerutan Lin Bai, hati Ye Su terasa tegang. Dia segera menarik kembali pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin perlu waktu untuk menyerap roh dan ramuan itu. Aku tidak tahu." "Yah, biarkan saja. Tidakkah menurutmu aku baik-baik saja?" Ye Suxin berkata dengan lega. Lin Bai mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan bukannya tidak masuk akal, atau karena obat ajaib untuk menyembuhkan roh ini tidak cukup? Jika kita punya waktu, kita akan mencarinya." Ye Suxin terkekeh dan mengangguk, "Kapan kita akan pergi ke makam naga di luar suku Daogu?" Lin Bai mengeluarkan peta dari tas penyimpanan, membuka lipatannya dan berkata, "Ketika saya baru saja keluar untuk membeli pil, saya juga membeli peta. Saya melihatnya. Suku Matahari Bulan tempat kita berada sekarang tidak jauh-jauh dari Pegunungan Bintang 7. Pegunungan Bintang 7 hanyalah pegunungan antara suku Matahari Bulan dan suku Daogu. Sebelum kita naik kapal penumpang, kita bisa turun dari kapal di suku Daogu dan pergi ke Pegunungan Bintang 7. Sekarang kita berada di suku Matahari dan Bulan, jadi kita bisa pergi ke Gunung Bintang 7 tanpa membuang waktu di suku Daogu." Lin Bai dan Ye Suxin semua melihat bentang alam di peta, dan berada di Pegunungan Bintang 7 antara suku Sun Moon dan suku Daogu. "Ayo kita bersihkan dan mulai besok," Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Ye Suxin sedikit mengangguk. Setelah 5 hari berkultivasi di suku Ryue, Lin Bai membawa Ye Suxin dan Lin Ye ke Pegunungan Bintang 7. Pegunungan Bintang 7 kini menjadi tempat terkenal di daratan Antartika. Awalnya, tempat ini adalah gunung sederhana, dan tidak banyak roh dan monster di dalamnya. Namun dengan munculnya makam naga, Gunung Bintang 7 tersebut menjadi tempat panas di daratan Antartika pada bulan ini. Bahkan, pada hari ini, Lin Bai mengeluarkan perahu roh dari tas penyimpanan, berdiri di atasnya bersama Ye Suxin dan Lin Ye, dan pergi ke Pegunungan Bintang 7. Tak lama setelah meninggalkan suku Matahari Bulan, Lin Bai mendongak dan dapat dengan jelas melihat awan warna-warni yang tergantung di awan hari itu. Dan saat ini, ada banyak prajurit yang berlari menuju awan berwarna-warni. Lin Bai berkata dengan terkejut. Ye Suxin terkekeh, topografi tanah Nanzu pada awalnya sangat kompleks. Banyak tempat di sini yang masih mempertahankan bentuk lahan dari zaman banjir dan kelaparan kuno. Selama bertahun-tahun, hanya tanah Nanzu yang masih dalam kondisi baik. Oleh karena itu, tanah Antartika mempunyai reputasi sebagai hutan makam. Di daratan Antartika, ada banyak makam kuno yang mengerikan. Mungkin di pegunungan kamu tidak terlihat terlalu mengesankan, ada rumah makam orang kuat yang pernah mendominasi dunia. Ye Suxin terkekeh. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Dongsu berbeda. Dongsu sekarang berada dalam masa seni bela diri. Semua tempat yang bisa dikembangkan sudah dikembangkan, tak terkecuali makam kuno. Bahkan tempat di mana kamu bisa melihat harta karun itu ditempati oleh kekuatan." Ye Suxin mengangguk sedikit, memandang para prajurit di sekitarnya dan berkata, "Tampaknya kelahiran makam naga akan menarik banyak prajurit." Lin Bai mengangguk diam-diam, dan perahu terbang menjauh. Keesokan harinya, perahu roh Lin Bai secara resmi memasuki Pegunungan Bintang 7. Kini kedatangan Lin Bai relatif terlambat. Kini Pegunungan Bintang 7 sudah penuh sesak. Meskipun Pegunungan Bintang 7 memiliki daratan yang luas membentang ratusan ribu mil, ada banyak pejuang di Pegunungan Bintang 7 saat ini. Banyak dari mereka adalah pejuang yang datang untuk mencari harta karun dari seluruh daratan Antartika. Setelah mereka sampai di Pegunungan Bintang 7, mereka tidak punya tempat tinggal, jadi mereka hanya tinggal di bawah Pegunungan Bintang 7. Ye Suxin berdiri di atas perahu roh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, cahaya di langit jelas berasal dari kedalaman Pegunungan Bintang 7, tapi mengapa ini terjadi? Prajurit tinggal di pinggiran. Lin Bai mendongak, di Pegunungan Bintang 7, ada puncak yang menjulang tinggi.
Puncak ini juga merupakan gunung tertinggi di pegunungan bintang 7. Dan bagian Siaguang itu dikirim dari puncak gunung ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Ayo pergi dan melihat." Segera, Lin Bai terus mengarahkan perahu roh ke kedalaman pegunungan bintang 7. Segera, puncaknya bagaikan benda suci, memancarkan cahaya 7 warna yang megah, mengalir dari puncak gunung, menyebar puluhan ribu mil di sekitar pegunungan bintang 7. Lin Bai langsung mengarahkan perahunya ke puncak gunung. Di puncak gunung, terdengar banyak kebisingan. Saat ini, banyak pejuang yang baru saja tiba di pegunungan bintang 7, seperti Lin Bai, mengambil langkah pertama ke puncak gunung untuk mengamati tren gunung. Di puncak gunung tidak ada yang aneh, hanya beberapa puing yang berserakan di mana-mana. Berdiri di puncak gunung, Lin Bai mendongak dan melihat awan berwarna-warni beterbangan di awan. Tampaknya ada semangat di dalamnya, yang luar biasa. Berdiri di puncak gunung ini, Lin Bai dapat melihat keseluruhan pegunungan bintang 7. Ye Suxin mencari-cari lingkaran, mendatangi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, sepertinya tidak ada tempat yang aneh. Hampir sama dengan pegunungan biasa. Jika bukan karena cahaya ini, itu adalah diperkirakan para pejuang di tanah Antartika tidak akan pernah memimpikannya makam naga di sini. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, tapi saya tidak tahu di mana makam naga itu. Sulit untuk menemukan makam naga itu. Pintu masuk hanya dengan cahaya ini. Diperkirakan para prajurit di pegunungan bintang 7 sedang mencari pintu masuk." Lin Bai berkata dengan ringan. Ye Suxin menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya dan memandang para prajurit di sekitarnya. Banyak para pejuang mengeluarkan segala macam benda dari tas penyimpanan mereka, seperti kompas, spanduk, binatang roh, dan sebagainya. Mereka menunjukkan kekuatan sihir mereka dan ingin menemukan pintu masuk ke makam naga. Tetapi banyak orang yang bukan apa-apa. Bab 3027 Suku Jiange. Su Shaoyou, Lin Bai, Ye Suxin, dan yang lainnya tinggal di puncak gunung selama beberapa waktu. Para pejuang di sekitar datang dan pergi, dan datang lagi dan lagi. Puncak gunung selalu dipenuhi manusia. Gila, kenapa kita tidak bisa menemukannya? Aku sudah berada di pegunungan bintang 7 selama setengah bulan, dan aku belum melihat sehelai rambut pun. Lin Bai menoleh dan melihatnya sambil tersenyum. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar menunggu. Menurutku, makam naga harus berada di bawah tanah pegunungan bintang 7. Mengapa tidak membelah tanah pegunungan bintang 7 dan memasuki makam naga dengan paksa, seperti yang telah kita lakukan secara langsung? Mudah untuk mengatakannya. Meskipun pegunungan bintang 7 tidak besar, jaraknya juga ratusan ribu mil dari utara ke selatan. Tahukah Anda bahwa ada pintu masuk di bawah tanah itu? Apakah Anda akan menyerahkan tanah yang luas itu? Ratusan ribu mil dalam satu tarikan napas. Ada senyum meremehkan seni bela diri. Seni bela diri suku Jiange mulai menggunakan metode ini kemarin. Su Yongfei, salah satu tetua suku Jiange, memotong retakan sepanjang ribuan mil dengan satu pedang, tetapi tidak ada rambut di dalamnya. "Tanah," kata prajurit itu sambil tersenyum. "Tahukah kita bahwa ada harta karun ini di sini, tapi kita tidak bisa mendapatkannya setiap saat?" Prajurit itu berkata dengan marah. Lin Bai dan Kamu Suxin berdiri di samping, mendengarkan keluhan marah dari para prajurit di sekitarnya. Ye Suxin berkata dengan suara rendah, sepertinya kesabaran para pejuang ini akan habis. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Tidak, mereka datang ke sini setidaknya setengah bulan sebelum kita. Diperkirakan mereka telah mencari di semua tempat di pegunungan Qinglong, tetapi mereka belum menemukan pintu masuknya." Ye Suxin bertanya dengan rasa ingin tahu, sangat sulit menemukannya. Kecuali sinar matahari ini, hampir tidak ada petunjuk untuk menemukan pintu masuknya. "Lin Bai, apakah kamu punya pendapat?" Ye Suxin bertanya pada Lin Bai. Berdiri di puncak gunung, Lin Bai menenangkan diri dan mulai mengumpulkan pemandangan sekitarnya satu persatu. Sekilas, Lin Bai teringat pemandangan seluruh pegunungan bintang 7 di benaknya. Namun sepertinya Lin Bai tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat Lin Bai sedang berpikir, Ye Suxin tidak mengganggu. Pada saat ini, seorang pemuda tampan di kejauhan memperhatikan Ye Suxin, dengan senyuman di bibirnya. Setelah melihat Ye Suxin, matanya tidak bisa bergerak. "Gadis yang cantik sekali," pemuda itu berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, di samping pemuda itu, seorang pejuang berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan muda, kami diperintahkan datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi juga agar Anda menambah pengetahuan Anda. Penatua telah memberitahu saya bahwa Anda bisa. Jangan bercinta dan membuat masalah di luar."
Pemuda itu memandang prajurit di sampingnya dengan perasaan tidak senang, dan berkata dengan suara dingin, matamu melihat bahwa tuan muda ini membuat masalah. Kapan kamu bisa mengambil alih urusan Laozi? Keluar dari sini. Jangan ganggu aku. Adik laki-laki itu memarahi 2 kali, lalu langsung menemui Ye Suxin. Tuan kecil, tuan kecil. Pelayan itu berteriak dengan tergesa-gesa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan anak itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan mengikutinya. Pria muda itu datang ke sisi Ye Suxin dan dengan rendah hati berseru, gadis ini, saya Su Shaoyou, adalah putra Su Yongfei, tetua suku Jiangge yang hebat. Beranikah Anda menanyakan nama Anda? Mendengar ini, Ye Suxin berkata sambil terkekeh, prajurit suku Jiangge. Sepertinya saya ada hubungannya dengan para pejuang suku Paviliun Pedang. Saya bertemu mereka di sini. Su Shaoyou bertanya dengan heran, hahaha, murid suku Jianggeku ada di mana-mana di Nanzhou. Masuk akal jika kamu bertemu denganku. Ye Suxin berkata sambil tersenyum, suku Paviliun Pedang juga datang ke makam naga. Su Shao berkata, ya, demi makam naga, bahkan ayahku telah datang sendiri. Sayang sekali kami telah berada di pegunungan Bintang 7 selama beberapa waktu, tetapi kami masih belum menemukan pintu masuknya. Sayang sekali untuk mengatakannya. Ye Suxin berkata, apakah prajurit suku lain juga tidak mendapat apa-apa? Su Shaoyou berkata, sebagian besar dari 72 bagian tanah Nanzhou telah mengirimkan orang-orang kuat untuk datang ke sini. Semua suku besar, semua jenis seni bela diri dan semua jenis sihir menunjukkan kekuatan sihir mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuk. Ayahku Su Yongfei membelah retakan ribuan mil dengan pedang kemarin, tapi masih belum ada harta karun di bawah bumi. Yan Long, pemimpin suku di Huang, mengatur pasukannya untuk menarik urat naga di bumi. Dia mencoba menemukan pintu masuk dengan urat naga, tapi dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Angin dan langit dari suku angin dan salju menggunakan kekuatan angin dan langit untuk mencoba membiarkan angin membawa mereka menemukan makam naga, tetapi tampaknya angin di sini tidak mengetahui di mana makam naga itu berada. 3 suku terkuat di daratan Antartika telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, meskipun kita tahu kalau makam naga ada di sini. Su Shaoyou berkata pada saat itu, Nona, meskipun saya belum menemukan makam naga, saya tahu bahwa ada banyak tempat indah di sekitar suku Daogu dan suku Ryue. Saya ingin tahu apakah Anda ingin melihatnya bersama. Ye Suxin tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus menanyakan pendapat tunanganku. Tunangan. Wajah Su Shaoyou sedikit tidak senang. Ye Suxin berjalan ke sisi Lin Bai sambil tersenyum dan menepuk bahu Lin Bai. Lin Bai berbalik dan menatap Ye Suxin dengan wajah bingung. Ye Suxin terkekeh, putra Su Yongfei ini, seorang tetua suku Jiangge yang hebat, ingin mengajakku melihat pemandangan suku Daogu dan suku Sun Mun. Bolehkah aku pergi? Prajurit suku Jiangge. Mendengar ini, Lin Bai segera menatap Su Shaoyou dan berkata sambil terkekeh, kami benar-benar ditakdirkan dengan suku Jiangge. Su Shaoyou segera melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, saya Su Shaoyou. Bai Lin berkata tanpa nafas yang baik. Su Shaoyou tertegun dan menatap Lin Bai dengan sedikit marah. Lin Bai mengabaikan Su Shaoyou, meraih tangan Ye Suxin dan berbisik, sepertinya aku telah menemukan beberapa petunjuk, tapi aku masih perlu menemukan cara untuk memverifikasinya. Mungkin aku bisa menemukan pintu masuk ke makam naga. Ayo pergi. Lin Bai memimpin Ye Suxin dan langsung meninggalkan puncak gunung. Melihat Lin Bai dan Ye Suxin keduanya pergi. Pelayan mana yang berdiri di samping Su Shaoyou segera berkata, Tuan muda, beraninya dia berbicara seperti ini kepadamu. Ini akan mengubah langit. Kapan prajurit dari suku Paviliun Pedang kita mengalami penghinaan seperti itu? Tuan muda, izinkan saya memberi mereka warna untuk dilihat. Murid dari suku Paviliun Pedang, ikuti saya. Bahkan jika pelayan itu ingin mengambil orang kuat itu dari suku Jiangge, dia bisa menyusul Lin Bai. Su Shaoyou segera menarik pelayan itu dan berbisik, jangan khawatir, apa kamu tidak mendengarnya? Dia mengatakan bahwa ada cara untuk menemukan pintu masuk ke makam naga. Ikuti dia dulu. Bab 3028, Perjalanan ke Neraka. Lin Bai menarik daun suksin dan langsung meninggalkan puncak gunung dan memasuki hutan lebat di pegunungan Bintang 7. Karena begitu banyak orang kuat yang datang ke pegunungan Bintang 7, semua monster kuat yang tinggal di hutan pegunungan di sini terbunuh, tetapi hanya beberapa monster lemah yang menggigil. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Lin Bai Ye juga tidak menghadapi bahaya apapun. Ye Suxin bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Bai, apakah kamu benar-benar menemukan pintu masuknya?
Begitu banyak prajurit yang belum ditemukan, kamu menemukannya ketika kamu datang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, tapi aku sedikit yakin. Ye Suxin bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana pintu masuknya. Lin Bai berjalan di hutan pegunungan dengan hati dedaunan yang tua, dan tidak terbang. Setiap kali Lin Bai berjalan menjauh, dia akan melihat kembali ke puncak yang mengumpulkan sinar. Ye Suxin bertanya, apa yang kamu cari? Bukankah menurutmu pintu masuknya berada di atas puncak itu? Tetapi jika pintu masuknya tidak berada di puncak, bagaimana sinarnya bisa menyatu? Lin Bai terkekeh dan berkata, karena ini adalah situasi umum, Daozong menyebutnya tren umum langit dan bumi, Tanah Buddha menyebutnya cahaya Buddha, dan Kaisar menyebutnya pemandangan agung pegunungan dan sungai. Inilah yang kebetulan saya lihat dalam sebuah buku. Ye Suxin mengerutkan kening pada Lin Bai, wajahnya yang cantik penuh kebingungan. Lin Bai menjelaskan sambil tersenyum, lihat pegunungan bintang 7. Bentang alamnya suram, ada banyak gunung yang menjulang dari langit, tapi hanya puncak itu yang merupakan gunung tertinggi di sini. Apakah itu Daozong, Tanah Buddha, atau Kaisar, atau bahkan para pendahulu seni bela diri dan lingkaran Taoisme kita? Mereka semua pernah berkata, gunung peri dan tanah yang diberkati, kumpulkan roh langit dan bumi di puncak awan gunung. Lin Bai memandang Ye Suxin sambil tersenyum. Ye Suxin memandang Lin Bai dengan bingung. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, masih tidak mengerti. Ye Suxin menggelengkan kepalanya dengan bingung. Lin Bai melanjutkan, sederhana sekali, dengan kata lain, akan ada puncak di setiap pegunungan, dan puncak di sini mengumpulkan semua kekuatan spiritual di pegunungan ini. Jadi ketika banyak keluarga dan klan menempati pegunungan, mereka akan membangun gerbang klan dan kekuatan di puncak tertinggi, karena tempat ini mengumpulkan kekuatan spiritual dari pegunungan ini. Artinya, kita dapat melihat bahwa sinar matahari yang datang dari puncak pegunungan bintang 7 mungkin tidak menyebar dari puncak itu, tetapi karena situasi keseluruhan langit dan bumi di dalam pegunungan bintang 7, hal ini menarik sinar-sinar ini untuk berkumpul di puncak itu. Apakah kamu mengerti sekarang? Lin Bai bertanya. Ye Suxin berkata dengan samar, oh, maksudmu sinar ini datang dari tempat lain di pegunungan bintang 7, hanya karena mereka tertarik dengan situasi umum langit dan bumi di pegunungan bintang 7, dan di puncak mana mereka akan bertemu. Dan dari mana cahaya ini berasal? Lin Bai terkekeh, cari tahu dari mana sinar ini berasal, dan kita akan menemukan pintu masuknya. Ye Suxin berkata dengan terkejut, maksudmu apakah sinar ini tersebar dari makam naga? Lin Bai berkata, diperkirakan seseorang telah masuk dan menghancurkan pintu masuk. Kalau tidak, cahaya di makam naga sama sekali tidak mungkin untuk dipancarkan. Tapi aku tahu siapa yang masuk dan menghancurkan pintu masuk. Lin Bai berkata dengan ringan. Pada saat ini, Lin Bai memikirkan kura-kura tua dan Baoer. Tapi Lin Bai berpikir bahwa dengan kemampuan kura-kura tua itu, dia ingin memasuki makam naga, dan diperkirakan dia tidak akan menghancurkan pintu masuknya. Kemudian, orang lain seharusnya sudah menemukan tempat ini, dan setelah memasuki pintu masuk, mereka menghancurkan pintu masuknya, menyebabkan kebocoran gas naga, dan membentuk lapisan awan besar di pegunungan bintang 7. Ye Suxin bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana roh naga bocor. Bisakah kamu menemukannya? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak. Ye Suxin memandang Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, jika seseorang di sini telah mengembangkan mata Taoisme, atau wawasan Buddha, atau Yanji ada di sini, mereka pasti akan menemukan pintu masuknya. Lin Bai terkekeh lagi, meskipun aku tidak dapat menemukan pintu masuknya, itu bisa. Saat dia berbicara, ujung jari Lin Bai bersinar dan pedang terbang muncul di depannya. Ye Suxin bertanya dengan rasa ingin tahu, pedang terbang. Lin Bai berkata, ini adalah pedang terbang bermata naga yang dibuat oleh master untukku. Bahan utama yang digunakan adalah emas tulang naga. Saya tidak tahu apakah itu niat tuannya atau apakah ada angka pasti di dunia ini. Sejak saya datang ke sini, pedang terbang mata naga sangat aktif dan tampaknya sangat bahagia. Ye Suxin menatap Lin pedang terbang Bai. Lin Bai mengangkat tangannya dan berkata, pergi. Pedang terbang itu meninggalkan tangan Lin Bai dan segera terbang ke depan. Dalam sekejap, pedang itu menyapu pegunungan. Ikuti dia. Lin Bai segera menggunakan metode tubuhnya untuk mengejar pedang terbang. Dan kamu Suxin dan hutan juga mengikuti. Pedang terbang di pegunungan bintang 7, melintasi lapisan pegunungan. Akhirnya, pedang itu keluar dari hutan yang gelap dan berhenti. Lin Bai dan kamu Suxin, hutan dan liar, lalu muncul di luar hutan ini. Lin Bai mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya.
Dia menatap hutan. Hutan ini, semua pepohonan, dan bahkan tanah di bawah kaki kami, gelap gulita, dan tercium bau yang tidak sedap. Di dalam hutan, ada kegelapan yang tidak bisa dibubarkan oleh sinar matahari. Sepertinya cahaya tidak bisa menembus di sini. Dan di dalam, Lin Bai sepertinya melihat mayat di tanah. Apakah ada seseorang di dalamnya? Ye Suxin datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah. Lin Bai mendongak dan melihat tubuh hitam tergeletak di tanah hitam di hutan. Tidak ada nafas kehidupan. Lin Bai berkata, lihat pakaian mereka, sepertinya mereka adalah orang yang sama yang datang ke sini untuk mencari harta karun, jadi itu menunjukkan bahwa mereka tidak mati lama. Ye Suxin memandangi tanah hitam di sekelilingnya dan berkata dengan suara rendah, itu racun. Itu adalah metode racun. Keluarga dewa. Lin Bai tertegun dan menatap Ye Suxin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Ye Suxin mengambil 2 langkah ke depan dan memasuki tanah gelap ini. Lin Bai dengan cepat berseru, hati-hati, jangan pergi. Ye Suxin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Masuklah. Ini adalah tur neraka dari keluarga Dewa Racun. Setelah racunnya tumpah, toksisitasnya akan bertahan selama 3 jam. Racunnya tidak berwarna dan tidak berasa, dan tidak dapat dideteksi oleh seni bela diri. Bahkan orang-orang kuat di kerajaan tidak dapat mendeteksinya tanpa penyelidikan yang cermat. Tetapi 3 jam kemudian, setelah racunnya hilang, pemandangan mengerikan akan tertinggal di tempat aslinya, dan tanah, istana, dan pepohonan ditutupi oleh tur neraka akan diwarnai hitam, yang terlihat sangat suram dan menakutkan. Ini juga asal mula nama yang garang itu. Ye Suxin berkata dengan ringan. Bab 3029 Suku Daogu. Melihat kamu Suxin berjalan ke bagian bumi yang gelap ini, sepertinya tidak ada yang salah. Segera Lin Bai masuk dengan hati-hati, mengikuti sisi Ye Suxin. Tidak lama sebelum mereka pergi, mereka menemukan sebuah mayat. Melihat mayat tersebut, meski seluruh tubuhnya gelap, namun wajahnya tetap tenang. Jelas, ketika dia meninggal, dia tidak terlalu menderita sakit. Sebaliknya, ada senyuman di sudut mulutnya. Ye Suxin berkata, ini benar-benar tur neraka. Sebelum serangan racun ini, prajurit akan melihat kenangan terbaik di hatinya. Setelah kenangan ini, roh mereka akan ditarik ke neraka. Itu benar-benar metode keluarga Dewa Racun. Ye Suxin mencibir. Lin Bai berjongkok dan mengambil tas penyimpanan prajurit itu. Dia berkata dengan lemah, orang yang membunuh mereka tidak mengambil tas penyimpanan mereka. Jelas sekali, mereka tidak melakukannya demi uang. Sambil memegang tas penyimpanan, Lin Bai membukanya, mencarinya sebentar dan mengeluarkan token identitas. Di bagian depan tanda identitas ini, tertulis suku Daogu di bagian depan dan nama prajurit di bagian belakang. Setelah melihatnya, Lin Bai berkata, itu adalah pejuang suku Daogu. Ye Suxin berkata, suku Daogu juga merupakan salah satu dari 72 suku terkuat di tanah Nanzu. Dahulu kala, suku Daogu juga merupakan suku terkuat yang mampu mengimbangi suku Dihuang dan suku Jiangge. Tapi saya tidak tahu kenapa suku Daogu dikalahkan. Lin Bai dan Ye Suxin terus berjalan maju dan melihat banyak mayat di depan. Segera, Lin Bai naik dan menurunkan tas penyimpanan mayat satu persatu. Setelah membuka tas penyimpanan, dia mengeluarkan token identitas. Setelah membacanya satu persatu, Lin Bai berkata dengan terkejut, mereka semua adalah murid suku Daogu. Ye Suxin berkata, tetapi mengapa murid suku Daogu dibunuh oleh anggota kuat dari keluarga Dewa Racun? Menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Melangkah lebih jauh dan lihat. Karena pedang terbang mata naga datang ke sini dan berhenti, kemungkinan besar ada pintu masuk ke makam naga di sini. Lin Bai melanjutkan dengan Ye Suxin. Sambil berjalan, Lin Bai mengambil tas penyimpanan dari mayat di tanah, mengeluarkan token identitas, dan melihatnya satu persatu. Ah, apakah mereka semua mati? Semua mati. Siapa yang melakukannya? Siapa itu? Mencari kematian. Huyer, kamu tidak ingin mati. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu mati sebagai seorang ayah? Kian. Lin Bai kebetulan melepas tas penyimpanan dari mayat dan kembali menatap para prajurit. Melihat tindakan Lin Bai dan Ye Suxin, para pejuang ini segera menjadi marah dan meraung, kamu membunuh begitu banyak prajurit di suku Daogu kami. Kamu ingin mati. Bayar untuk anakku. Itu mereka. Pasti mereka. Hanya mereka yang ada di sini. Bunuh dia dan balas dendam para prajurit suku Daogu kita. Sekelompok prajurit bergegas masuk, melihat Lin Bai dan kamu Suxin, dan segera meraung marah. Boom!
Sepotong kekuatan spiritual berkumpul dan mengenai Lin Bai dan Kamu Suksin di kepala mereka. Hutan dan ladang, lindungi Yesu. Lin Bai meraung, dan segera pedang kayu itu keluar dari sarungnya. Dengan satu pedang, dia membunuh semua orang kuat di suku Daogu dan menghancurkan mereka dengan satu pedang. Segera, ratusan suku Daogu yang kuat mengepung Lin Bai dan Kamu Suksin. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, semuanya, apakah kita salah paham? Di antara ratusan seniman bela diri yang mengepung Lin Bai dan Ye Suksin, salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua dengan wajah kesakitan, memegang pisau besar di tangannya, menatap Lin Bai dan meraung, kesalahpahaman apa yang bisa kamu miliki? Kamu membunuh begitu banyak orang kuat di suku Daogu. Sekarang buktinya meyakinkan, dan kesalahpahaman apa yang ada? Hari ini aku akan membunuhmu dan membayar nyawa Huyerku. Lin Bai memandang orang tua ini. Dia adalah tiga kekuatan budidaya di alam kekaisaran. Dia jelas merupakan salah satu orang yang paling mendalam dan tidak dapat diprediksi di bidang ini. Kami tidak membunuh para prajurit di sini. Lin Bai berkata dengan ringan. Orang tua itu meraung, berani berdalih. Ini adalah kediaman suku Daogu di Pegunungan Bintang 7. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang berani melangkah ke sini dengan mudah. Dan kamu adalah satu-satunya prajurit yang datang ke sini. Kamu mengambil tas penyimpanan mayat-mayat ini satu persatu, dan jelas membunuh mereka demi uang. Lin Bai berkata dengan suara dingin, mereka mati dalam tur neraka beracun keluarga Dewa Racun. Saya hanya datang ke sini untuk mengambil tas penyimpanan mereka hanya untuk memastikan bahwa mereka berasal dari suku itu. Tanda identitas. Saya tidak memindahkan barang-barang mereka. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mengambil kembali semua tas penyimpanan di tanganku untuk melihat apakah aku telah berbohong dan apakah aku belum memindahkan sedikit pun properti di dalamnya. Lin Bai melemparkan lusinan tas penyimpanan di tangannya dan melemparkannya ke depan lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu garang dan matanya merah karena darah. Belati di tangannya bersinar dengan darah dan meraung, omong kosong. Pencuri jahat, bunuh begitu banyak prajurit di suku Daogu kami. Anda hanya ingin membodohi masa lalu hanya dengan beberapa kata. Anda harus meremehkan saya, hari ini, kami akan meminta Anda membayar hutang darah Anda. Orang tua itu meraung. Ye Suksin berbisik di samping Lin Bai, sepertinya mereka telah memutuskan bahwa kita adalah pembunuh prajurit suku kuno di terowongan ini. Lin Bai, kurasa mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Lin Bai, dengan ekspresi dingin di wajahnya, menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik untuk mengambil Ye Suksin dan berkata, maka tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Mari kita nantikan saja. Jika kita tidak dapat menemukan masuk, kita bisa pergi dari sini. Lin Bai menggendong Ye Suksin dan berjalan secepat kuda terbang. Dia mengabaikan orang-orang yang marah di suku Daogu dan terbang lurus ke depan. Mau lari? Kejar aku, orang tua itu meraung. Berhenti. Bunuh mereka. Darah ganti darah. Balas dendam. Balas dendam. Di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, para prajurit suku Daogu mengejar Lin Bai dan Kamu Suksin. Lin Bai menggunakan teknik mengejar matahari dan melintasi hutan gelap dengan sangat cepat. Dan kecepatan Lin Ye tidak lambat, bisa mengimbangi kecepatan Lin Bai. Lin Bai dan Ye Suksin tidak takut dengan kejaran para pejuang suku Daogu di belakang mereka. Keduanya melihat sekeliling untuk menemukan pintu masuk ke makam naga. Lin Bai, ada seseorang di depan. Ye Suksin menangis dengan suara rendah saat ini. Lin Bai mendongak. Di depan Lin Bai, ada pohon tua besar dengan mahkota menutupi langit. Dan kini di bawah pohon tua itu berdiri dua orang pemuda. Satu berwarna putih, satu berwarna biru. Yanji. Lin Bai berseru saat dia melihat pria berbaju hijau. Dia berlari bertarung dengan Baolin di hari ulang tahunnya. Adapun pria berkulit putih lainnya, Lin Bai tidak mengenalnya. Ketika Ye Suksin melihat pria berbaju putih itu, matanya membelalak dan pikirannya terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Baiking itu benar-benar dia. Bab 3030 Keanehan Suku Daogu. Ketika Lin Bai datang ke pohon tua bersama Ye Suksin dan Lin Ye, pria berbaju hijau dan pria berbaju putih berbalik dan melihat ke arah Lin Bai dan Ye Suksin dan yang lainnya. Saudara Lin. Pria berbaju hijau berseru kaget. Pria ini adalah Yanji. Pemilik Yanji dapat melihat semua ilusi di dunia. Ketika dia sampai di Pegunungan Bintang 7, dia bisa melihat di mana pintu masuknya. Yanji menatap wajah Lin Bai dan merasa sedikit kedinginan dan marah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lin, ada apa denganmu? Kelihatannya tidak bagus. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata,
saya dikejar dan digigit oleh sekelompok anjing gila selama beberapa waktu. Saat Lin Bai dan Yan Ji mengobrol, berdiri di belakang Lin Bai, Ye Suxin menatap pria berbaju putih itu. Sadar akan mata Ye Suxin, pria berkulit putih itu juga berbalik dan menatap Ye Suxin dalam diam. Matanya penuh mati dan abu-abu, dan sepertinya tidak ada pandangan sama sekali. Bai Qing, seru Ye Suxin dari lubuk hatinya. Bai Qing adalah salah satu dari 3 jenius legendaris di daratan Antartika. Karena kepribadian Bai Qing sangat kesepian dan jarang muncul di tanah Antartika, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Bai Qing sebenarnya adalah murid dari keluarga Dewa Racun. Mata Bai Qing menatap Ye Suxin. Ketika mata mereka bertemu di udara, pikiran Bai Qing bergerak, dan segera berteriak, "Nak, bisakah kita saling mengenal?" Mendengar kata-kata Bai Qing, Lin Bai juga menatapnya dalam diam, lalu menatap Ye Suxin. Ye Suxin kemudian mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum ringan, "Aku belum pernah mengenalmu." Bai Qing berkata tanpa ekspresi, "Aneh. Bagaimana kamu bisa merasakan perasaan umum seorang teman lama yang sudah lama pergi di mata gadis itu?" Ketika Lin Bai mendengar dialog antara Bai Qing dan Ye Suxin, dia menjadi linglung. Yan Ji terkekeh, "Saudara Lin, ini Bai Qing. Saya rasa saudara Lin pernah mendengar namanya. Salah satu dari 3 jenius legendaris di tanah Antartika adalah inti dari keluarga Dewa Racun." Mata Lin Bai berkedip dan dia berkata, dia adalah murid dari keluarga Dewa Racun. Yan Ji berkata kepada Bai Qing lagi, "Bai Qing, nama Lin Bai, memenangkan suara dingin lelaki tua itu pada hari ulang tahun Kaisar Wanbao Zhenjun, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Yan Ji terkekeh, "Bukan. Anda telah menemukan makam naga, jadi Anda akan mengirim prajurit untuk berjaga di sini. Untuk menyembunyikan pandangan orang, Anda berpura-pura menjelajah bersama kami di pegunungan bintang 7. Haha, kata Yan Ji sambil mencibir. Mendengar ini, kata lelaki tua itu dengan suara dingin. Lin Bai dan Yan Ji tenang dan tenang. Meski ada lebih dari 100 prajurit dari suku Daogu, Lin Bai dan Yan Ji tidak memiliki rasa takut dan takut. Sebaliknya, Bai Qing tidak memperhatikan orang kuat dari suku Daogu. Matanya menatap lurus ke arah pohon tua itu. Pada saat ini, terjadi guncangan hebat dari pohon tua itu. Lapisan riak menyebar dan terbuka, memperlihatkan pintu gelap, sepertinya mengarah ke 9 neraka. Tepat ketika gerbang gelap ini muncul, serangga kecil terbang keluar dari sekitar pohon tua dan menghilang ke dalam kantong binatang kerajaan Bai Qing. Bai Qing kemudian mengabaikan kerumunan itu dan melangkah ke dalamnya.